Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Nur Hikmah dengan 3 digit NIM terakhir 079 dari kelas 2C. Kali ini saya akan membawakan materi tentang mental imagery and cognitive maps yang dibawakan oleh kelompok 5. Nah, definisi mental imagery itu adalah membayangkan sesuatu secara visual yang objek visualnya itu tidak nyata di depan mata kita. Itu juga berlaku untuk audio. Jadi kita itu membayangkan suatu audio, tapi audionya itu tidak nyata terdengar di telinga kita. Nah, contohnya itu seperti klien yang meminta dibuatkan iklan jus jeruk misalnya. Nah, si klien itu minta si buah jeruknya itu bisa senyum, bisa ketawa, bisa lari atau megang sesuatu gitu, punya tangan dan kaki, tapi bentuknya tuh jeruk gitu. Dan latarnya itu warna biru, ada susunya, dan pokoknya gak mau tahu harus terlihat menarik biar klien itu bisa pada beli gitu. Nah itu kan kita bingung, gimana sih caranya buat iklan yang kayak gitu ya, karena kita nggak lihat gitu kan buah yang punya tangan, ya buah jeruk yang punya tangan dan bisa ketawa kayak gitu. Dan kalau soal audionya itu seperti contohnya kita membuat musik gitu, kita harus atur temponya seperti apa, lalu nada-nadanya seperti apa gitu kan, lalu kita mau masukin instrumennya apa aja gitu ya, seperti itulah contoh kecilnya. Lalu mental imagery itu terbentuk melalui dua pendekatan, yaitu kode analog dan juga proposisional. Kalau kode analog ini mendekatkan objek fisik dan kita bisa membayangkan objek karena sebenarnya kita menganalogikan benda yang kita bayangkan dengan objek fisiknya. Seperti contohnya kita bayangkan aja bola sepak bola gitu kan, bola sepak maksudnya. Pasti kita membayangkan bola itu bulat gitu ya, berbentuk lingkaran 3 dimensi, dan kalau ditendang itu ya dia bisa mental gitu, bisa menggelinding. Mungkin di antara kita juga menganalogikan bola sepak ini seperti bola yang suka dipakai sama Kapten Tsubasa gitu kan, punya corak hitam putih gitu kan, dan ada segi 6 gitu. Lalu mental imagery berkaitan erat dengan persepsi. Nah, jadi misalnya persepsi kita itu membayangkan orang yang tampan. Mungkin bagi sebagian teman saya, tampan itu seperti kayak Jimin, Jungkook, dan kayak gitu. Tapi bagi saya, yang tampan itu seperti anime gitu kan. Seperti Naruto, Kirito gitu kan, Kaneki gitu. Jadi berkaitan erat dengan persepsi kita masing-masing lah ya gitu. Nah, lalu ada pendekatan kode proposisional. Nah, kalau ini adalah penjabaran abstrak persepsi melalui bahasa. Artinya kita dapat membayangkan sesuatu dari jabaran abstrak. Ya seperti contohnya tadi saat klien meminta dibuatkan iklan yang jeruknya itu bisa ketawa, punya tangan dan punya kaki gitu kan. Dan mungkin bayangkan saja gini lah, seperti saya itu ketemu teman. Nah teman saya itu agak blasteran, tapi saya nggak tahu blasterannya apa. Pokoknya matanya itu sipit, tapi dia itu tinggi banget gitu. Nah kalian itu mungkin membayangkan matanya sipit mungkin kayak orang Cina atau Korea gitu, tapi tinggi bangetnya itu kayak mungkin orang Amerika ke sana gitu kan ya, nggak tahu juga gitu kan. Dan blasterannya itu mungkin kayak apa ya, ada Indonesianya berapa persen gitu kan, sesuai persepsi kalian aja. Tapi ya bisa jadi orang-orang itu nggak sama seperti membayangkan objek bola tersebut gitu, bola yang tadi dari kode analog. Nah lalu bisa menganggap bahwa mental imagery lebih berkaitan dengan bahasa, ya seperti yang saya tunjukkan tadi gitu ya. Jadi kita itu menggambarkan, mengimajinasikan suatu objek melalui bahasa gitu, dan itu sangat-sangat berkaitan erat dengan persepsi. Nah, lalu ada karakteristik dari mental imagery. Lalu yang pertama ini imagery and rotation, yaitu membayangkan suatu objek yang nantinya objek tersebut bisa kita rotasikan gitu. Contohnya bayangkan saja ini ya, kaleng spingal ini kita rotasikan gitu. Saya mau rotasi ini ke depan kamera ini, atas ini. Kalian udah bisa bayangin kan nanti objeknya ini tuh kayak gimana gitu kan. Nah misalnya, nah cuman bulat kosong aja ini dan tidak ada isinya. Lalu misalnya saya mau putar lagi gitu ke bawah, kalian udah bisa bayangin kan bentuknya kayak gimana.
kayak gini, atau misalnya saya putar gini deh, sebelum saya putar kalian udah tahu kan. Nah itu imagery and rotation gitu kan, ngerti lah ya. Ini juga berkorelasi dengan usia kita gitu. Biasanya semakin kita menua, imagery and rotation kita itu semakin sulit gitu membayangkannya gitulah gitu. Lalu ada imagery and distance. Nah itu jarak, individu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membayangkan jarak yang jauh daripada yang berdekatan. Ini berlaku baik visual maupun auditory. Ketika kita ingin membayangkan suara yang berdekatan, akan lebih mudah dibandingkan suara yang berjauhan. Nah, kalau misalnya visual jarak itu seperti kita mengukur jarak. Misalnya kita mau lempar bola tangkap lah ya. Kita itu cenderung lebih akurat membayangkan bagaimana jaraknya gitu, agar ngelemparnya itu bisa ke teman yang dekat gitu. Ya ibarat kata 1 meter lah, lebih gampang kan kita kayak ngepasin ke orangnya gitu, daripada orang yang misalnya tuh 1 kilo, ya mungkin gak 1 kilo, gak 1 kilo juga sih, mungkin ya 10 meter atau misal 12 meter, 20 meter gitu. Ya lebih gampang yang deket lah intinya gitu. Dan juga suara juga gitu, kita lebih gampang mendengar suara yang jaraknya tuh berdekatan gitu. Misalnya ada suara ting ting ting, oh bang tukang bakso nih di depan rumah gitu, daripada yang di pinggir jalan gitu, sedangkan rumah kita itu masuk gangnya lagi gitu, kayak ini suara apa, kayak gitu loh. Lalu ada imagery and shape. Nah, imagery and shape itu ketika kita membayangkan bentuk, individu memerlukan sesuatu yang lebih lama. Jika dua bentuk tersebut ukurannya mirip untuk memutuskan apakah dua stimulus itu berbeda. Nah, contohnya kalian bayangkan mana hamster, mana tikus gitu. Dan dua-duanya sama-sama hitam gitu kan. Mungkin dari kalian gitu, kalau misalnya tikus ekornya lebih panjang dan biasanya lebih gede gitu. Kalau hamster biasanya kecil dan ekornya pun kecil gitu. Nah, tapi itu akan lebih sulit gitu ketimbang kita membayangkan antara hamster dan juga kucing gitu. Karena apa? Bentuknya gitu, ukurannya itu sama-sama beda, bentuknya beda, dan lebih mudah juga gitu untuk kita membedakannya gitu. Maka dari itu ketika mencocokkan gambar, individu memerlukan waktu untuk menentukan gambar tersebut sama atau berbeda. Itu untuk dari segi ukuran yang sama ya. Lalu selanjutnya ada imagery and interference. Nah, ini itu ketika individu sedang membayangkan sesuatu yang visual dapat terganggu dengan persepsi visual. Hal ini berlaku juga untuk auditori. Contohnya ingin membayangkan kubus tapi di depan kita ada bulat. Maka kita akan sulit membayangkan sehingga kita harus memilih salah satu mau dibayangkan atau yang ada di depan mata kita. Nah, kalian ngerti gak contohnya gimana? Nah, ini tuh seperti kalian itu membayangkan apa ya? Kalian itu disuruh lah membayangkan ibu kalian gitu. Tapi yang di depan kalian itu ibu orang lain misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalian itu sulit lah gitu membayangkannya itu seperti apa gitu kan. Atau kalian itu dengerin suara musiknya tuh Taylor Swift gitu, tapi kalian harus ngebayangin menyanyikan lah gitu lagunya Blackpink gitu. Itu agak ada gangguan gitulah di dalam mental imagery kalian gitu. Lalu imagery and ambiguous. Membayangkan bentuk yang ambigu, individu dapat membuat mental image baik menggunakan kode analog seperti proporsional. Individu sering menggunakan kode analog untuk menyajikan representasi gambar untuk membayangkan mental image. Ketika tidak memungkinkan, baru menggunakan kode proporsional dengan membuat representasi menggunakan bahasa. Ya itu dia kayak contohnya kita bikin iklan, pokoknya ada jeruk. Kita tuh pasti menganalogikan jeruk itu sama lah gitu, nggak mungkin jadi buah semangka atau buah jambu gitu kan. Tapi ya itu dijelaskannya itu pakai apa ya, pakai representasi bahasa gitu. Selanjutnya ada visual imagery and other vision like process. Itu individu dapat membayangkan bentuk lebih akurat ketika posisinya vertikal. Dengan karakteristik atau informasi tertentu dapat mengarahkan pada pembayangan tertentu. Nah, ini itu seperti kita membayangkan Monas gitu kan, secara vertikal gitu, dari besar ke kecil gitu kan. Lalu misalnya seandainya Monas itu terbalik gitu menjadi horizontal, kita itu cenderung sulit gitu, apalagi dari ujungnya yang
tahu kan yang emas itu gitu, kita lihat dari situ kita cenderung kayak ini tuh bentuknya kayak gimana gitu, apalagi dari yang belakangnya yang gedenya itu kan kayak ini tuh bentuknya apa gitu kan, seperti itulah contohnya. Lalu selanjutnya itu ada karakteristik mengenai auditory imagery, yaitu di mana auditory imagery and pitch, jadi kita itu bisa membedakan dengan pitch yang berbeda itu jauh lebih baik daripada pitch yang sama. Misalnya ada dua suling yang jenisnya berbeda, satu suling bambu, yang satunya lagi recorder. Itu apa sih maksudnya? Namanya tuh yang suling tapi dari plastik gitu loh, yang biasa kita bawa ke sekolah kalau lagi pelajaran SBK. Nah kalau pitchnya sama, kita itu cenderung sulit gitu, ini itu sama-sama suling bambu atau suling yang berbeda gitu. Tapi kalau alunannya dibedakan, itu kita cenderung lebih baik membedakan gitu, lebih cepat, oh ini suling bambu, oh ini bukan suling bambu, seperti itu. Lalu auditory image and timbre, yaitu kualitas suara, di mana individu dapat lebih baik membayangkan auditori dengan timbre yang berbeda. Lagu sama, yang pertama menggunakan piano dan lagu kedua menggunakan gitar. Nah ini tuh contohnya kayak misalnya lagu Adele gitu kan, yang biasanya tuh pakai piano kan, jazz gitu, lalu dibawakan dengan alunan pakai gitar gitu. Nah kita tuh kayak mikir dulu, oh ini lagu apa ya awalnya, oh lagu Adele gitu kan, kayak gitu. Lalu ada cognitive maps, yaitu peta kognitif adalah representasi mental dari lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita membayangkan lingkungan di sekitar kita. Contohnya tuh kayak kiri kanan, atas bawah, depan belakang gitu kan. Jadi mental image menekankan pada objek, sedangkan peta kognitif menekankan pada ketertarikan antar objek seperti posisi gitu. Lalu individu lebih mudah menentukan kognisi spasial ketika kognitif map-nya sesuai dengan orientasi fisik. Maka dari itu lebih mudah mengenali jalan yang familiar untuk kita dibandingkan jalan baru. Ya, ini jelas banget sih, apalagi buat kita para perempuan gitu yang suka salah membaca maps. Mungkin saya doang sih. Nah, ini tuh jadi kayak kiri kanan, depan belakang, dan kita itu cenderung menentukan objeknya tuh kayak misalnya ini Cimol tuh lurus lagi gitu kan ke jalan Gandawijaya gitu. Dan mungkin untuk kita yang suka keliling Cimahi itu tahu, oh ini Cimol, ini jalan Gandawijaya gitu kan. Tapi mungkin ini orang yang di luar Bandung gitu, di luar Pulau Jawa lah mungkin, jalan Gandawijaya lurus lagi di pinggir Cimol, ini gitu ya, Pasar Antri misalnya kayak gitu. Seperti itulah contohnya. Lalu ada kemampuan orang membayangkan peta kognitif itu berbeda-beda. Peta kognitif merupakan bagian dari spatial cognition. Spatial cognition merupakan pemikiran kita terhadap spasial termasuk peta kognitif. Bagaimana kita mengingat lingkungan dan juga mengarahkan kita ke suatu tujuan. Jadi kita tuh contohnya inilah Cimol lagi. Karena saya itu seringnya ke Cimol gitu kan. Nah, jadi saya itu udah tahu gitu, misalnya ini pintu utara, pintu baratnya gimana gitu kan, lalu parkirannya ada di mana gitu kan. Jadi kayak, oh ini Cimol nih misalnya, oh kita mau ke Mixu gitu, jadi lebih baik lewat pintu timur kayak gitu. Nah, individu dengan visual spatial sketchpad yang baik menunjukkan keterampilan kognisi spasial yang baik. Jadi kayak penggambarannya itu bagus gitu, misalnya mau nyari tempat Mixu di Cimol lagi gitu lah ya. Jadi oh ini tuh belok kanan, belok kiri ada ini, ya itu dia Mixunya gitu. Itu baik gitu. Kalau misalnya nggak baik kayak ini tuh yang mana sih gitu, terus ini belokannya kemana sih gitu, kayak gitulah intinya gitu. Lalu cognitive map itu keterampilan kognisi spasial juga berkorelasi dengan keterampilan spasial. Jadi ketika orang mempunyai kemampuan mental imagery yang bagus, kita membayangkan rotasi dengan baik, membayangkan gerak dengan baik, maka dia akan cenderung lebih mudah membuat peta kognitif. Nah, jadi mental rotationnya itu orang ini tuh baik gitu. Jadi kita itu lebih gampang untuk menentukan kita belok mana gitu kan. Misalnya dari arah Bandung Cimahi sama Cimahi Bandung kan kita beda arahnya kan gitu. Nah, jadi gak mudah kesasar lah gitu. Jadi kalau misalnya Cimol itu dari arah Unjani gitu kan di kiri, nah kalau misalnya dari arah Cimahi gitulah
Masjid Agung Cimahi itu jadinya di kanan gitu. Nah, itulah gitu mental rotationnya gitu. Lalu kemampuan mental imagery laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Maka hal inilah yang menyebabkan laki-laki lebih mampu membayangkan peta walaupun sebenarnya kemampuan ini dapat dilatih. Jadi intinya perempuan juga bisa membaca peta dengan baik walaupun itu harus dilatih gitu kan. Jadi semangat ya kalian sebagai navigator pacar kalian. Nah, lalu ada peta kognitif dan jarak, yaitu dalam menentukan jarak, peta kognitif dapat terganggu jika jarak tidak akurat. Seperti jumlah intervening, banyaknya halangan atau hambatan yang dilewati semakin membuat jaraknya terasa jauh. Contohnya itu rumah saya itu sebenarnya dekat sih, 45 menit dari Unjani gitu kan. Cuman kalau misalnya saya bilangnya pokoknya Kopassus, Pasar Batu Jajar lurus, belok, terus kalian terusin jalannya aja, ada SD belok kanan. Nah itu kan bakalan terasa, oh cuman gitu-gitu doang gitu kan, pokoknya ada Kopassus, ada Pasar Batu Jajar, belok kanan, ada SD belok kanan. Tapi kalau gini, pokoknya rumah saya itu di Batu Jajar, Kopassus, lalu kalian nemu jalan yang sangat-sangat becek, dan seperti sawah kalau misalnya lagi hujan gitu. Nah kalian lurus terus kalian lewat kandang kuda gitu ya. Pokoknya di situ sangat bau kuda misalnya. Kalian lurus terus, lalu kalian itu lihat tangkal kalapa. Nah, si tangga kalapa ini, si kalapanya itu hampir jatuh. Kalian masih lurus terus. Lalu kalau kalian nemu suatu pudunan yang di pinggirnya sawah, terus tanjakan yang di pinggirnya tuh pohon bambu gitu. Kalian lurus terus. Nah, nanti ada yang tukang jualan seblak, kalian belok kanan, ada pagar bambu. Nah, itu rumah saya. Nah, itu kan kayak, terus ini jalan becaknya mana nih? Kayak gitu loh. Kayak pokoknya harus lewatin ini dulu gitu kan. Lebih banyak jumlah yang harus dilewatinya gitu daripada yang awal tadi. Mungkin kalian bisa lah ya bedain gitu. Lalu ada kategori sematik, karena ini dua lokasi dianggap lebih dekat karena kategori yang sama. Misalnya Cimol sama Unjani gitu kan, sama-sama di Cimahi gitu. Jadi kayak oh sama-sama satu kota lah gitu. Lalu ada landmark versus non landmark gitu. Kalau misalnya saya bilang saya rumah di Batu Jajar, orang yang luar Bandung kayak Batu Jajar belah mana gitu kan. Tapi kalau saya bilang saya orang Cimahi atau saya orang Bandung, kayak oh orang Bandung, orang Sunda ya, kayak gitu loh. Lalu ada peta kognitif dan bentuk. Yang pertama itu ada sudut. Individu akan cenderung membayangkan belok selalu dengan sudut 90 derajat. Nah, misalnya rumah saya itu belokannya agak ke belah sini gitu kan. Jadi nggak terlalu belok gitu, sekitar 45 derajat lah. Tapi cenderung memikirkannya gitu, kita itu 90 derajat. Begitupun kalau misalnya lengkung. Nah, lengkung itu membayangkannya tuh simetris gitulah, lurus. Misalnya ada jalan lah, jalan belok dikit gitu, nggak belokan tikungan tajam gitu, bukan seperti itu. Kita itu cenderung mengasumsikannya itu lurus gitu, bukan ada belokan dikit gitu. Tidak ada lengkungan di sana lah, seperti itu. Lalu ada peta kognitif dan posisi. Nah, ini tuh relatif dari struktur geografis pada peta kognitif dapat terdistorsi sehingga ukuran yang sedikit miring akan diingat sebagai vertikal atau horizontal daripada yang sebenarnya. Yaitu tadi gitu kan, kalau misalnya miringnya dikit, kita itu cenderungnya nangkepnya lurus, tapi kalau miringnya banyakkan dikit itu cenderung 90 derajat gitu kan. Lalu ada membuat peta kognitif. Peta kognitif dapat berbentuk berdasarkan deskripsi verbal yang seperti kita ceritakan itu ya, pendekatan proporsional. Nah, ini ada membuat peta kognitif. Ini itu sebenarnya kelompok 5 bagus banget ya. Jadi sudah mendemonstrasikan bentuknya tuh seperti apa. Ada imagery and ambiguous figure dan reinterpreting ambiguous stimuli. Jadi kayak ada lambang segitiga dua bertumpuk gitu kan, lambang bintang apa ya itu, kayak lambang bendera Israel gitu kan. Nah, jadi kita itu cenderung kayak lebih gampang menemukan dua segitiga di sana dan segitiga di pinggir-pinggirnya, dan juga segi 6 di tengahnya daripada jajar genjang. Karena ya kita itu cenderung
ya membayangkan segitiganya aja gitu. Limas juga lumayan sulit ditemukan gitu kan. Ya nantilah saya kasih contoh gambarnya gitu kan. Oh, gambar bintang Daud ini. Lalu juga kelompok 5 memberikan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mental imagery pada korban bullying mengenai lingkungan sosial yang baru memiliki makna yang positif dalam menggambarkan situasi-situasi dan atau keadaan yang hendak dicapai oleh siswa atau korban bullying ke depannya. Jadi karena hasil penelitian ini gitu, studi kasus ini, kalau korban bullying itu menganggap punya mental imagery mengenai lingkungan sosial baru itu maknanya nggak begitu positif lah. Yang korban siswa bullying ini menginginkan lingkungan sosial atau sekolah yang baru nantinya memiliki orang-orang dengan perilaku baik. Oh salah, berarti ini lebih positif lah. Jadi si korban bully ini tuh pindah sekolah. Nah dia tuh punya kayak harapan ya, mental imagery gitu, kayak teman-temannya tuh nggak seburuk di sekolah sebelumnya gitu. Seperti itulah intinya mah. Dan upaya yang dilakukan untuk mendukung rencana tersebut seperti berinteraksi dengan teman di lingkungan sekolah yang baru ke depannya ialah korban bullying akan mencoba menjadi anak yang lebih aktif lagi dari sebelumnya. Ya seperti kalian pas SD dibully gitu. Pas SMP kayak aku nggak mau dibully lagi gitu kan. Aku harus lebih famous daripada yang ngebully dulu misalnya kayak gitu. Ya jadi lebih positif lah gitu, menjadi semacam dorongan. Ya sebenarnya seperti gimana anaknya gitu, ada juga yang pesimistis gitu. Dari pengalaman pribadi saya ya, ini subjektif banget sih ya, kayak ada aku mah dibully gitu kan, aku mah bisa apa, ada orang yang kayak gitu, ada juga yang seperti tadi ya, optimistis gitu. Ya sekian vlog saya, maaf bila ada kekurangan. Oh ya sebelumnya, jadi intinya mental imagery itu prosesnya top down, dia bisa top down bisa bottom up gitu. Kalau top downnya itu karena kita tidak ada ininya, nggak ada objek nyatanya gitu kan, seperti yang saya bilang dari tadi gitu. Tapi kalau bottom up saat kita membaca maps gitu kan, seperti itulah intinya. Maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.